Halo guys, selamat malam bersama gue Bang Hia pada malam hari ini dan ada PPI ya, udah rilis PPI negatif untuk USD. Ya, ini pertanda sebenarnya bahwa gold ini sebagai pair utama kita bisa kemungkinan naik terus, tapi justru dilemanya, bukan dilemanya, ironinya dia malah turun gitu. Ya, jadi eh, so far menurut gua ya, ini yang gua tulis di sini. Ini kan kalau kalian lihat beberapa hari ke belakang baru price actionnya udah mulai ada gitu. Ya, udah mulai ada gitu. Udah nggak naik-naik terus itu, udah nggak naik-naik terus. Nah, jadi ini kan udah mulai dia udah bikin ya mungkin dia bikin inilah ini higher high. Mungkin nanti eh, dia bikin lower apa namanya dia bikin lower low-nya ya lower low-nya. Karena kenapa harga nggak mungkin melulu ini pasti akan dia turun di titik tertentu. Cuma kan kita nggak tahu kapannya. Itu. Ini M30 atau H1 juga hajar ya. Ini kita lanjut dulu sama yang di sini guys. Ini lebih ya, oke, lebih bagus dia di sini. Oke. Ini TP-nya sekitar 100 pip kurang lebih lah ya. Tergantung dia nanti closingnya. Ini 1 banding 1,5 ya. Eh. Hmm. Ini kenapa ini ya? Let's see. Ya, ini signal. Hmm, Signal gold. Signal sell gold. Ikutin arahan yang tertulis di link ini. Ya, juga ya guys ya. Gue udah call ya guys ya. Challenge. Mana? Yes, gua tulis lagi. Oke, kita akan hajar. Bersiap. Ada yang mau ditanyakan guys?
Ini posisi buy Bitcoin kemarin gue udah jelasin ya guys ya. Posisi buy Bitcoin. Kalau ada mau ditanyakan silakan. Dia udah kena TP harusnya nih guys. Coba lihat ya. Tapi dia retestnya gila. Aduh, gila lo Bitcoin, Bitcoin. Kemarin kita buy di sini guys. Ini ya di sini stop lossnya dia turun hanya ngekenain ini ya stop loss kalau kita belum close kemarin tuh. Gila, gila. Kadang kadang memang begini guys ya market. Coba kalau kemarin gua nggak call amankan ya sayang kan. Kita udah kena. Mungkin udah pada BE tapi ya. Tetapi lihatlah bandar itu kurang ajarnya gitu dia. Kalau kita stop lossnya belum pindah, udah dicium, habis dicium baru dia naik gitu. Ya. Gua kemarin manfaatnya retest gua sell bang ya karena telat buy. I see, I see. Ya ini lo sellnya di H1 atau apa? Oh, mungkin bagusnya sell stop sih. Nggak tahu lo sell di sini toh atau bagaimana? Atau dari atas? Soalnya memang ya masuk akal juga sih. Karena dia ada di resist kuatnya ya. Makanya kemarin dia nggak naik langsung guys. Karena ini kan resist kuat juga. Jadi ini udah di retest 2 kali dia turun dulu, ngumpulin tenaga, and then baru dia break sekarang gitu. Kadang harga gitu. Makanya kemarin gua lihat ini kayaknya dia nggak bisa tembus langsung deh. Pasti dia retest lagi gitu. Dan puji Tuhannya ya bener aja gitu. Kadang gua ngecium retest-retestnya itu seperti itu guys. Karena ya terbiasa di market jadi ya lama-lama kalian nanti nemu gitu loh. Tentang akun Charles Kapten, kalau misal sudah running 100 P plus, kalau sudah merasa cukup, apakah boleh close sendiri tanpa call dari Kapten? Boleh aja sih bro, boleh aja kalau lo merasa. Karena ini kan challenge-nya kan lo yang pencet kan. Terkadang gini, gua kadang udah call, mungkin kalian telat kan. Jadi kalian masih juga telat. Jadi sama aja, begitu misalnya kalian melihat, oh ini gue pengen cari aman deh gitu, Kapten gitu. Gue mendingan kalau sendiri gitu, it's okay juga gitu. Ya, cuma yang menjadi catatan gua adalah nanti di jurnal tetap pakai versinya gua gitu. Kayak misalnya kemarin kan gua bayi misalnya di sini gua close di 100. Misalnya gol yang gua call gol kemarin ya. Ya TP fullnya sebenarnya salah kan, tapi sebenarnya gua taruh TP-nya di gua udah bener gitu. Gitu. Jadi kadang typo gitu karena memang gua harus cepet-cepet kan ya. Kalau boleh ya, kalau boleh guys di reminder gua aja, Kapten ini bener nih 1 banding 1 RR-nya gitu. Karena kalau gua call di challenge itu RR-nya itu bakal jarang 1 banding 1 ya. Misalnya ini kalian melihat ini kok Kapten ini 1 banding 1 ya gitu ya. Tolong diingatin aja, pasti gua kebanyakan itu typo ya. Karena biasanya kalau gua call itu minimal itu 1 banding 1,5. Kalau enggak itu kalau gua manfaatin 1 banding 1 berarti ya memang lagi high volume kayak sekarang misalnya gol gitu. Karena kenapa? Peluangnya juga lumayan gede itu. Kapten ini dia touch 3642 closing closing ingat ya. Selalu closing candle ya guys ya, bukan karena dia touch gitu loh. Jangan pernah sell atau buy ketika dia belum closing candle. Ikutin arahan aja kan kita selalu bilang itu nunggu closing candle. Sepenting itu guys. Coba bayangin tadi dia udah touch, kalian langsung sell gitu. Dari bawah ke atas sih itu 60 atau 70 pips. 70 pips itu ya.
Sekrusial itu loh, ya, sekrusial itu closing candle ya. Jangan pernah coba-coba sebelum closing candle, jangan pernah coba-coba. Akun CT gimana Kapten? Ya, akun CT itu kan udah trade kan, kan nggak mungkin tiap hari. Kalau nggak ada, ini hari ini kan gue nggak ada call top, karena memang nggak ada peluang, itu loh. Memang nggak ada peluang. Karena akun challenge ini gue ngajarin kalian, sorry, akun CT ya. Akun CT ini gue ngikutin di akun challenge. Ya, ya CT ini saat ini karena kita lagi ada akun challenge, jadi gue ikutin ke situ. Ya, kalau gue ada trade di luar itu, berarti itu personal gue itu ya. Karena memang ambil trade juga di luar daripada ini, karena gue melihat oh ini bagus nih gitu loh. Ya, kadang gue prediksi juga, wah, ya itu guys. Cuma kan kalau yang challenge itu benar-benar supaya disiplin di higher time frame. Jadi kan gue lagi ngajarin kalian, terserah di balik layar di akun kalian selain challenge, itu senakal apapun kalian, tetapi paling tidak kan gue udah punya niat baik ngajarin kalian bagaimana contohnya itu loh. Ya, contohnya itu itu edukasi yang coba gue ajari. Sebenarnya kita kapten kan nggak diharuskan untuk kayak gini ya, tapi ke gue lihat ini makin lama makin sepi gitu loh, karena mungkin kena humble market jadi otomatis kan vakum dulu. Nah mungkin dengan cara begini gue ajarin kalian gitu loh, gue ajarin kalian lebih disiplin walaupun dengan 0,01. Kalau kalian belajar 0,01 ini dengan disiplin, gue yakin gitu kalian nanti terngiang-ngiang, oh iya kemarin Bang Hia udah ngajarin selama 3 bulan gitu loh. Nah ini secara overall profit gitu loh. Kenapa gua nggak ngikutin kayak gitu aja gitu, tinggal sabar aja gitu ya kan. Atau kalau nggak tinggal gua nunggu aja kalau ada signal di grup call buy sell, ya udah tinggal gua ngikutin itu aja gitu, ya kan. Nah gitu ya. eh dari kaliannya otomatis ya kan, masternya kan gua dan Bro Yonatan. Jadi kalau gua pencet ya otomatis kalian ngikut. Berarti closing candle ntar selimit, enggak selimit juga sih. eh Ya, nanti lebih ke manual sih Bro Albert ya. Lebih ke manual sih. Misalnya ini lagi higher volume ya. Jadi untuk pakai sell limit itu kayaknya kurang kurang cocok gitu loh. Karena kalau kita pakai sell limit takutnya nanti nggak kena atau justru dia retest dulu ke atas. Terkadang kalau gue melihat dulu ini beberapa menit awal itu seperti apa pergerakannya. Kayak gitu. Ini nanti kalau ini close ini akun akun challenge akun CT bakal masuk kok ini. Kalau dia close nanti di 3642 ya. Tunggu aja ini M30 kan 6 menit lagi nih. Kalau dia nggak close di bawah situ ya lupain lagi, kita harus sabar lagi kayak gitu gitu. Ya.
Oh iya, ini gue salah tulis ya. Dia nggak ada closernya ya. Hmm. Pantau ini, pantau ini close. Kalau close, kalau break and close. Oke, kalau break and, and close di bawah ya, di bawah ya. Boleh diselang sungai ya. Uh, ini kadang gini-gini guys, kadang gua salah kasih instruksi, jadi kalian juga bingung. Ini gua share ulang, gua kirim ulang ya yang di sini. Kita akan lihat seperti apa ya. Ya, dia ada pelemahan ya, karena PPI-nya juga sebenarnya nggak bagus buat dia ya. Jadi makanya dia kemungkinan besar dia continuation. Tetapi bukan berarti goal naik ya. Itu jangan kalian korelasikan secara 100%. Terkadang gini guys, ini goal lagi turun bukan berarti seiringan, beriringan gitu ya. DXY turun, goal juga naik nggak. Kadang berbeda waktu bisa setengah hari gitu. Misalnya kebetulan dia beriringan turun gitu loh. Beriringan turun. Tetapi nanti baru goal naik itu baru direspon setelah ada liquidity grab gitu ya. Makanya itu korelasi itu jangan kalian coba-coba pakai. Nanti kalian bingung sendiri. Karena kita nggak tahu mana yang benar antara goal arahnya atau yang DSY itu sendiri gitu. K4-nya bullish kaptennya bullish. Yang mana nih yang bullish nih? Goal atau apa nih? Tadi kan H4-nya kan dia bearish toh. Nih. Ya, H4 kayak gini yang tadi yang close jam 8 ini nggak bagus ya guys ya. Kalau kalian perhatiin yang kayak gini-gini nggak bagus. Ya, kalian kalau misalnya lagi high volume, kalian harus pindah ke lower time frame semacam H1 M30 untuk melihat gitu loh, apa yang terjadi di situ. Kalau gua lihat H4-nya memang kurang oke, tetapi ya lumayan lah karena dia bearish. Nah, baru clear outlook-nya itu di H1-nya guys. Sih. Jadi di sini ada kalau kalian perhatiin ini kan udah ada liquidity swap dan kemarin ini menjadi daerah supply baru kan. Dan kalau dilihat secara overall dia udah ada BOS di sini masih BOS ya belum MSS gitu makanya gua kasih tanda tanya dia baru fix nanti MSS itu kalau dia break low ini di bawah di 3626. Nah betul double top bisa aja dia lagi bikin double top gitu ya karena ya seperti Kapten satu bilang kan dia lagi nggak mantau gol banget gitu karena ya kita nggak ada patokan secara price action dia bingung supply demandnya di mana gitu gitu mendingan dia sabar dulu gitu ini M30 masih bullish ya kita disuruh sabar dulu. Betul sekali ya kita nggak tahu kan kayak kayak sekarang lah Bro Darwin ya kan mungkin lo kalau misalnya pakai lo yang versi lama strategi lo H4 udah bearish oh gue langsung saja nggak bisa juga kayak gitu karena lo nanti bakal capek sendiri
Nah, lo lihat kan di M15 kan kelihatan ada sideway kan di sini. Barangkali dia break ini dulu gitu loh. Tapi dia ditarik ke atas dulu itu. Udah keburu kena ego, kena emosi, baru dia turun. Keburu habis, ikutinnya baru dia turun beneran. Ya, ya ingatlah yang kemarin gua bilang. Ini kan H4 beris, bukan. Nah, ini secara hierarki kan tetap. Patokannya ini kan dia masih bullish-bullishnya gitu. Makanya area untuk kita cari sell itu harus benar-benar on point banget gitu. Itu pun kita nggak boleh panjang gitu. Lo lihat tadi ya, kalau misalnya kita langsung sell di sini ya kita udah nggak karuan ini. Ya bisa-bisa dia kembali ke atas. Ini bisa dibilang ini first konfirmasinya udah ada guys ya. Jadi ini first konfirmasinya udah ada. Nah dia mungkin lagi bikin second konfirmasi ini satu. Dia retest, and second konfirmasinya nanti di sini. Nah, mungkin setelah dia ada second confirmation, nah nanti mungkin sepertinya di tanyain Bro Albe, ini kita nunggu retest berarti, makanya kita pasang sell limit. Tapi nggak juga, karena ini lagi high volume, kita nggak tahu dia retestnya sampai kapan. Maksudnya itu kita kalau dia retest lebih ke atas, kalau kita bisa sell dari atas juga, kan otomatis kan stop lossnya kan jadi lebih pendek. Jadi begitu. Gua ya di mana-mana sih ya agak jarang ya yang main by limit, sell limit kayak gitu sih. Karena kita nggak tahu terkadang gol misalnya kayak kayak gini kan misalnya guys. Hmm. Misalnya di mana ya? Ini di sini misalnya lo udah sell sell limit di sini misalnya. Di toel stop lossnya gitu. Mungkin lo ininya di sini gitu. Di atas di sini. Di toel habis itu turun gitu. Kalau lo pantat kan nggak mungkin. Lo masih harus sabar nunggu dulu gitu sih. Ini kalau dilihat ini ya jangan dia close nanti di atas ini lagi stop loss kita nih. Ini kalau dia close di atas 3651 ini justru bisa continuation dia ke atas lagi. Tapi gue nggak berani call buy kalau di sini karena udah nggak karuan lah. Bisa aja sih, tapi gue nggak call untuk di akun challenge nanti. Mungkin di akun pribadi aja kalau ini nanti. Kalau nanti dia bullish ya. Kalau ada pair lain, kalian boleh request ya guys ya. Ini Bitcoin udah ketinggalan, dia udah naik.
ya. Kalau dilihat UJ ya, USD Yen ya. Ini kemarin ya guys ya, dia pas kena TP ternyata gua close sudah di atas ini. Kalian ada yang ikut nggak kemarin ini? Gua ngambil di 100 pip, habis itu dia turun sampai ke TP. Hmm. Kondisi, kondisi Nepal makin parah apa bakal ngaruh ke ekonomi dulu? Enggak. Itu ekonomi Nepal itu ya jauh di bawah banget. Sama kayak Indonesia. Mau apapun yang terjadi di Indonesia kan nggak mempengaruhi itu kan. Kondisi negara-negara adidaya seperti Amerika, Cina gitu. Jadi nggak gitu ngaruh. Kalian cuma nyatat aja itu aja. Amerika Serikat, China itu tuh. Rusia, Israel gitu-gitu. Kalau Israel kan dan ini kan lebih ke perangnya aja. Tapi kalau fundamental itu lebih ke ini Euro dan Amerika sih. Kalian lihat aja kan. Jadi yang paling penting itu guys. PR yang kalian transaksiin itu apa gitu. Misalnya gold, dia mempengaruhi harga gold itu apa? Market siapa? Ya market itu. Marketnya si Amerika. Sesimpel itu. Misalnya yang ada yen atau USD yen gitu misalnya. Ya antar negara itu aja. Itu yang lebih fundamental gitu. Mungkin akan berpengaruh, tetapi pergerakannya itu tidak seliar yang kita pikir gitu. Jadi ya tetap nanti patokannya di price action aja. Begitu dia misalnya yen USD yen gitu misalnya. Ini lagi ada masalah nih ekonomi Amerika. Otomatis kan USD-nya kan melemah kan. Berarti yennya menguat. Ya udah, kalian tunggu price action-nya aja sama kayak misalnya kayak gini yang kemarin gua ini, ya kan? Ini kalau kalian lihat ini gua jelasin lagi ya. UJ ini kenapa gua sell, ya. Kalian lihat ya, dia udah bikin liquidity grab di sini, ya kan? Udah berapa kali retest ya, udah berapa kali retest dan kemudian dia bikin sideways, sideways-nya di break, sih, ya. Habis itu dia retest gitu, ini break and then retest gitu. Kemudian dia break, nah ini ya. Nah pas hari Senin kemarin dia ada gap up gitu lah. Biasanya memang salah satu gap up ini memang bagus gitu ya. Makanya jadi begitu ada konfirmasi, ada gap up dan ada konfirmasi di candlenya dia bikin supply gitu. Kalian boleh lihat di H1-nya. Nah, ini kan ada ada di sini kan nih. Makanya gue langsung sell begitu ini dia break. Oh, ini gue langsung sell gitu loh. Paling tidak dia nutup gap ini. Itu. Makanya gue bilang kalau misalnya kalau ada gap jangan langsung di sell atau langsung di buy, jangan tunggu aja dulu dia bikin structure seperti biasa gitu. Bikin supply atau bikin demand dulu gitu. Kalau misalnya memang nanti pada hal gerakannya dia langsung nutup ya itu bukan 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 apa namanya memang bukan untuk kita trade gitu loh. Makanya pentingnya itu strategi lo seperti apa gitu. Kan kita nggak bisa ambil setiap move kan. Kalau lo bisa ambil setiap move ya berarti lo bandar sendiri gitu ya. Akan ada. Yang penting lo pakai satu strategi misalnya kayak challenge kita. Gua hanya patokan di hard time frame gitu loh. Makanya gue bilang ya bisa-bisa dalam seminggu itu 1 sampai 3 trade doang gitu loh. Ya, misalnya minggu ini gue udah call berapa minggu ini? Ada dua ya. Minggu lalu satu, minggu ini dua. Ya, ya kalau nanti hari ini nggak ada, besok nggak ada, lusa nggak ada ya udah minggu depan lagi gitu. Cuma memang nggak gampang. Nah itu ngelola emosi kayak gitu kan nggak gampang memang guys. Gua ngerti banget. Ya makanya kita jadiin ini kan bisnis. Jangan jangan asal-asalan aja, gitu. Nanti kalau kalian udah paham, udah tahu struktur market, kalian terserah jalan sendiri ya itu harapan kita.
Invalid apanya nih? Invalid selnya. Ya, selagi dia nggak close di bawah di bawah support kita ya dia invalid untuk di sell gitu. Ya. Kalau dia nggak close di bawah 3642 berarti ya itu invalid. Sampai dia benar-benar close di bawah sini ya udah santai nunggu gitu. Kalau dia naik ya udah naik aja. Udah sesimpel itu toh. Ya. Jadi pokoknya kalau dia nggak close di bawah support 3642 atau berarti invalid. Udah selesai. Gitu. Ya, makanya kalian itu sepenting itu kalau gua kasih catatan misalnya kayak gini-gini. Kalian harus memahami itu. Eksekusinya seperti apa? Kalian harus nanya ke gua gitu loh. Bang, maksudnya apa sih gitu? Kalian jangan melihat ini misalnya pantau M15, M31 kalau break dan close di bawah support ini boleh di langsung gitu. Oh, maksudnya gimana ya? Gue bisa nerapin gak ya? Atau gue jangan-jangan salah mengerti kayak tadi Bro Albert itu karena dia bilang ini langsung di sell jangan gitu gue bilang. Ya lama-lama kalau kalian nanya begitu kali oh iya, gue harus nunggu closing candle gitu ya. Ini yang UJ ya, ini bagus untuk di sell kalau dia nanti close kayak gini. Ini continuation. Ini swing. Kita akan lihat lah. Ini mungkin kita lihat daily-nya, harinya dulu. Oke, ini daily ya. Oh enggak, ini enggak bagus ya. Kalau dilihat dari daily-nya itu dia kan tarik tuh. Dia bikin batang wing-nya panjang bener gitu. Kemungkinan besar akan ada dia retest lagi nih menurut gua. Kayak kayak gini guys. Mungkin dia nanti dia akan turun kayak gini, tapi dia begini dulu. Baru dia turun. Jadi sebelum dia turun panjang, dia selalu kayak gini guys. Dia bikin liquidity grade dulu. Apalagi kalau dia lagi di sideways zone-nya. Ini kan secara daily candle, ini kan dia sideways-nya panjang, kan lumayan hampir sebulan. Gitu. Jadi ya mungkin di H1 bagus, di H4 bagus, tapi ya di daily candle-nya seperti apa gitu. Sih, mantul mulu dia gitu ya, mantul mulu gitu. Hasil PPI bagaimana ya Kapten efek ke UYC bagaimana ya soalnya sudah lebih paham soal analisa fundamental. Ini kan newsnya ada PPI-nya yang jelek untuk USD. Tadi gue udah bilang di awal, terkadang PPI, bentar ya anak gue lagi berisik nih. Eh,
Ya nanti gue jelasin ya Bro Rahmat ya. Ini soalnya gue masih harus eh, tenang dulu nih, baru gue jelasin. Oke, ini dia bikin top week ya di H1 kalau dilihat. Habis dia H4 closing dia bikin top week. Ini kalau dia kembali ke bawah, ini justru lebih bagus lagi. Jadi gini, kalau dia retest lebih panjang, and then dia turun lagi nge-break zona kita atau level support kita, itu justru lebih baik, jauh lebih baik. Oke, masalah news. News itu sebenarnya ada beberapa level ya guys ya. Ada yang namanya perang ya. Ini urutan pertama itu perang guys, ya, perang antar negara. Terus urutan kedua itu resesi, ya, atau pertumbuhan ekonomi minus, ya itu ya. eh Minus grow, ya. eh Terus eh ya resesi itu kelihatan di itulah. Nah, resesi ini banyak itemnya. Ya, ini banyak itemnya nih. Resesi itu terdiri misalnya ya ada PPI, ya. Tapi urutan paling gede itu guys ini yang apa namanya rate cut, rate rate decision, ya rate decision ya plus atau minus gitu, mau di cut atau mau plus. Terus kedua itu eh, NFP, NFP. Kemudian C itu ada yang namanya CPI atau inflasi dari customer gitu. Maksudnya ada pelemahan di konsumsi masyarakat sipil Amerika atau apa ya. Terus kemudian ada PPI. Nah, PPI ini berbarengan kayak ada korelasi dengan yang ini apa namanya CPI dengan PPI. CPI ini kan consumer ya, consumer. Jadi warga sipilnya. Nah, PPI ini produsennya yang menyediakan sama yang mengkonsumsi gitu ya. Jadi itu biasanya dua dua hal yang berjalan beriringan gitu. Jadi, nah PPI ini kan produsen. Jadi ibarat lain itu yang ngeproduksi barang, jadi ada pelemahan. Jadi kelihatan di situ ketika suatu pabrik di suatu negara kalau indikasinya dia minus berarti ada pelemahan di produksinya. Misalnya yang tadinya produksinya 100 juta ya per bulan turun menjadi 95 juta. Jadi ada penurunan sekitar 5 juta gitu di dalam produksi. Misalnya mobil misalnya ya, mobil misalnya. Ini ada pelemahan. Berarti pelemahan itu berarti eh, di masyarakat itu kerjaan itu tidak terbuka lebih banyak gitu. Jadi ada pengurangan peluang kerja di lapangan gitu secara real gitu. Jadi makanya PPI jadi minus sama kayak hari ini minus gitu. Jadi ini indikasi bahwa ekonomi masih masih ketarik ke bawah gitu, masih melemah gitu. Jadi otomatis ketika eh, produsen itu memproduksinya lebih rendah, berarti itu mempengaruhi kan efek domino sebuah produksi lokalnya gitu. Misalnya spare partnya, misalnya gue punya perusahaan yang skala nasional atau bahkan internasional gitu ya. Jadi otomatis kan supply chain-nya itu berubah semua gitu. Jadi ya di masing-masing negara juga ya memang misalnya kita biasanya Amerika Serikat misalnya produksi mobilnya turun 5 juta unit gitu. Nah, mungkin dia ada beli spare part dari Indonesia, dari Cina, dari Taiwan, dari Malaysia. Nah, itu mempengaruhi juga gitu. Itu mempengaruhi. No. Ya, jadi eh, itu.
Ya ada yang namanya level-levelnya ya. Yang tadi gue bilang ada perang, ada resesi. Otomatis kalau perang kan ekonomi satu negara kan langsung stuck gitu. Kayak misalnya kemarin si Ukraina sama apa namanya Ukraina sama Rusia lah ya. Gitu. Otomatis kan beberapa tahun belakang kan, nah berasa banget itu beberapa bulan awal gitu. Jadi makanya gold naik terus. Karena ada ketidakpastian secara global. Otomatis kan konsumsi di sananya berhenti, bisnis berhenti segala macam. Gitu. Jadi makanya harga gold naik karena orang mau cari yang aman. Sama kayak di Indo kan. Kemarin kalian pernah lihat nggak? Di Indo kan kekurangan supply emas gitu. Karena masyarakat udah mulai ini, mulai udah mulai beli yang spot gitu loh. Atau yang realnya gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi. Tetapi kalau misalnya eh, urutan ini bang, dia mix. Misalnya ada yang biru, ada yang merah. Nah itu ya makanya nanti kalian lihat akan dia naik turun gitu. Ya naik turun ya. Dan kayak misalnya kemarin 2 minggu yang lalu kan indikasinya kan ada pemotongan nih suku bunga. Nah ini kan rate decision itu sangat penting guys karena itu suku bunga ya sama kayak di Indo gitu. Suku bunga dipotong, suku bunga dinaikin ngaruh banget ke peminjaman. Misalnya lo punya KPR, lo punya cicilan di bank ya kan, cicilan di lo pinjam misalnya untuk bangun rumah atau untuk apa namanya untuk bikin bisnis, memperluas bisnis atau KPR segala macam gitu ya. Minjam meminjam itulah ya. Minjam meminjam itu pasti pengaruh karena kalau rate cut-nya eh kalau bunganya naik, otomatis kan cicilan kita naik, ya kan floating ya, kayak gitu. Kalau dia turun, otomatis cicilan kita turun. Gitu. Jadi itu mempengaruhi seluruh ekonomi suatu negara gitu. Ya, ketika ini dia naik, ketika tadi PPI-nya dia negatif, kan kita berpikir berarti ini kan USD, berarti ada pelemahan di USD-nya. Benar sekali. Tapi ada indikasi lain juga. Ini kan gold. Indikasinya ada pemotongan. Makanya kalian perhatiin, dia kan beberapa hari atau beberapa minggu kan naik terus kan. Karena kenapa? Udah ada indikasi namanya sentimen gitu loh. Nah, sentimen. Oh, sentimen gold ini apa nama USD-nya nggak bagus, nggak bagus. Ada pelemahan ya, ada pelemahan. Dan makanya kalian lihat kan naik terus ya. Nah, masalahnya harga udah naik banyak gitu loh. Kalau udah naik banyak begini, itu fundamental yang sekarang itu kadang dia nggak ada korelasi gitu. Misalnya hari ini misalnya dia negatif untuk PPI. Harusnya kita berharap gold naik kan. Tetapi buktinya enggak gitu. Malah dia sideways gitu. Nah itu dia. Karena ada indikasi lain yang lebih besar. Kayak gitu. Kenapa? Harga pemotongan sentimen di rate cut-nya itu udah masuk dari 2 minggu yang lalu udah dinaikin terus sama bandar gitu loh. Gitu. Nah, bisa-bisa fundamental next-nya semacam CPI, PPI ini hanya dijadiin pembantaian. Karena kita sebagai retail trader ini berpikir, oh ini fundamentalnya nggak bagus. Oh pasti dia naik nih. Karena jelek untuk USD gitu. Ih, kenapa gua baik kok tiba-tiba dia turun ya bangnya gitu ya. Nah, berarti ada apa-apanya apa? Karena lo nggak ngelihat history yang kemarin, mungkin lo udah lupain. Ya kan sentimen pemotongan suku bunga kan udah ada dari 2 minggu lalu jadi udah naik jadi walaupun udah ada CPI PPI ini negatif tuh USD ya bisa-bisa bandar jadiin sebagai pembantaian untuk ngemakanin buyer gitu loh. Dia ngepake untuk nge-sell gitu di zona-zona demand yang memang terdekat misalnya di sini di bawah sini ya ya di sini dulu lah mungkin. Dia harus break ini dulu, support ini dulu, baru dia ke bawah sini, baru next, baru hutan, gitu nah. Gitu. Nah, kalau gue sendiri, gue eh, ya bukan jadi nomor satu gitu loh. Gue hanya ngelihat price actionnya aja. Karena kenapa? Apa yang terjadi di market akan kelihatan di
price actionnya atau di candle yang kebentuk, misalnya supply demand. Jadi selama bulan September inilah misalnya, atau dari apa namanya, dari kapan ya dia naik ya? Nih, ini dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 26 Agustus. Jadi dari 26 Agustus sampai sekarang ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Retestnya tidak sampai di demand. Kalau kalian perhatiin, ya kan? Jadi retestnya itu nggak jauh-jauh maksudnya gitu. Kayak misalnya kayak gini, ya kan? Lo kalian lihat dari bawah kan, naiknya konsisten gitu. Nah, ketika dia ada, misalnya dia lagi sideway nih, nah sideway kayak gini dia break itu, makanya gue bilang kalau lagi bullish kayak gini, demand lebih berharga daripada supply. Ya. Jadi ketika dia break baik, ketika dia break baik, ya kan? Kayak misalnya kemarin, itu. Kenapa gue suruh buy ya? Karena udah di break di level gitu. Kemarin mana ya ini ya? Kalau nggak salah di sini. Nah, lo lihat, naik kan? Dia bikin demand, next candle-nya hajar gitu. Kemarin kalau gue sendiri sih dapat sampai 180, hampir 200 pip gitu. Ya, kayak gitu ya Bro Rahmat ya. Semoga dipahami dengan baik. Yang penting yang paling krusial itu kalian perhatiin price action-nya aja. Kalau news itu kalian nunggu aja rilis. Makanya kita selalu bilang itu kita nunggu news rilis dulu karena kita nggak tahu apa yang terjadi antara dia mau naiki atau mau turunin. Nah, itu suka-suka market maker lah atau bandarnya tadi itu. Kita nggak bisa intervensi powernya mereka. Ya, kita hanya mengikuti kan sebagai retail trader gitu. Memang itu yang menjadi penghalang sih buat retail trader ya. Dulu gua juga nggak paham gitu-gituan, tapi ya seiring berjalannya waktu kan jadinya paham gitu. Jadi fleksibel aja. Kalau misalnya dia strukturnya dia berkata bearish ya ngikut aja. Kalau dia beberapa hari atau beberapa minggu belakang dia strukturnya bullish ya udah ngikut bullish aja gitu. Nggak usah dilawan. Kalaupun nanti dilawan ya jangan cari cuan-cuan gede gitu. Ya. Karena kenapa? Ya bisa-bisa nanti langsung dihajar naik lagi. Kayak gitu. Kayak tadi lah mungkin si bro siapa ya? Bro Surya sama bro Teddy ya. Jadi ya H4 dilawan sama M5 gitu ya. Udah pasti dihancurin lah. Gitu. Oh Bro Wiran ya. Iya, ya. Misalnya tadi yang M12 di H4 closing di jam 12 siang. Ini strong bullish begini malah lo nyari sell. Ini namanya nyari mati gitu. Ya ini namanya nyari mati. Kagak ada konfirmasi apa-apa. Di H1-nya juga belum ada yang beres ya malah di sell. Akhirnya kena ego, kena apa namanya kepancing egonya. Akhirnya ya mudah-mudahan lo nggak overtrade tadi sell 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 habis kena sell lagi kayak gitu biasanya kalau udah kena emosi itu. Ya. Makin malam makin ini. Karena gua sering keramasin kali, makanya makin rame gitu. Iya nih udah nggak serame ini beberapa minggu belakang udah nggak serame ini. Apalagi sekarang kan kita jarang itu ya. Live-nya juga agak jarang-jarang ya. Jadi gini guys, kita agak jarang-jarang live itu supaya kalian juga bisa belajar dari video-video yang kita kirim. Jadi maksudnya nggak melulu disuapin, ngerti nggak? Kalau kita sering live itu sebenarnya tidak bagus buat kalian sendiri. Karena kalian hanya nanti berpikir, oh nanti ada live malam. Nanti gua ngikut dari kapten aja gitu. Artinya nanti niat belajarnya jadi terkikis gitu. Jadi makanya setelah kita diskusi jangan deh kita mendingan ngirim video mereka belajar. Kalau ada niat belajar ya, ini gua lihat ya kalau di gua share video itu yang nonton cuma 10-15 orang. Ya itu sih ya terserah kalian ya gitu. Gitu guys ya. Jadi kayak gini-gini kita manfaatin untuk review trading, untuk ngasih outlook esok hari seperti apa ya.
Daripada tiap hari Selasa kita juga agak ini juga ya, agak hektik juga gitu. Ya siap Kapten, paham. Ini aku juga nunggu red card buat Sera Spot Crypto. Mau lihat bagaimana reaksinya kalau Rika. Aku digocok market bandar pada sell on news. Ya sebenarnya lo telat ya. Kalau misalnya ya tergantung lo itu tadi lo mau ngambil apa ya. Kripto ya. Mungkin harga kripto sih udah naik ya. Which ya. Weekend nggak buat backtest lagi, Kapten. Sekarang gua udah nggak ada backtest lagi karena ya selama kemarin kan transisi gua ya yang kemarin gua bilang di Juli transisi itu benar-benar fokus sampai 2 minggu loh guys. Itu hampir tiap hari gua backtest. Jadi dengan backtest itu gua udah ada apa namanya udah ada eh, keputusan ya udah gitu. Gua nggak usah ulangi lagi gitu ya. Yang penting gue udah kasih tahu kalian cara BTS itu kayak gini loh, gitu-gitu. Kalian pelajarin price actionnya gitu ya. Ya, kalau kita lihat ya Bitcoin ya. Sebenarnya kalau lo lihat ya bro ya, ini kripto ini sebenarnya kenapa ini ya? Lagi, lagi slow ini. Jadi sebenarnya harga harga indikasi pemotongan pemotongan suku bunga itu sebenarnya yang tadi gue jelasin bro, udah masuk ya kan. Makanya gold kan naik terus 2 minggu belakang kan. Udah naik terus loh. Jadi udah masuk, jadi udah maksudnya udah price in, bandarnya udah gerak duluan daripada nanti gitu loh. Bisa-bisa nanti rate kan itu dimanfaatin buat ngebantai retail trader gitu. Nah, ini kalau misalnya ini ya bisa-bisa sih ini kalian lihat ya. Ini dia udah retest nih. Bisa-bisa nanti ini dia bikin ATH. Yang kemarin gue pernah kirim ya, gue pernah kirim ya. Nggak tahu kalian pelajari nggak? Kalian notice nggak? Yang di ini, nih tanggal tanggal 8. Nah ini sih, gue udah kirim tuh dari tanggal 8 kemarin. Ini kemungkinan besar dia bakal ini. Dan terbukti hari ini dia naik itu sih. Dia udah kena, oh ya, TP kita yang kemarin udah harusnya udah kena ya guys ya. Kalian lihat dia udah kena. Jadi dia udah setelah dia retest sudah beres. Nah, udah gitu udah ada MSS-nya udah ada ini. Nih, kalian lihat ini udah ada MSS-nya ini dari atas tahu sih. Nah, udah di break. Nah, ini dia tinggal ke atas lagi aja. Itu ya. Ini Bro Rahma ini perbanyak nonton ini deh kayaknya live Zoom gua yang di YouTube deh. Ya, itu sebenarnya ada banyak ilmu banget yang gua kasih ya di live-live yang kemarin hampir tiap hari kita live guys. Hampir setahun full itu kan. Selasa sampai Jumat gitu-gitu. Itu banyak banget ini ilmu itu ini kenapa ini ya guys? Sorry ya guys. Ini ada video di apa nih di YouTube gue tinggal dinontonin aja, tinggal dipercepat kalau misalnya eh, merasa itu lagi ngobrol gitu-gitu. Itu kan sebenarnya proses itu kan kita ulang-ulang terus sampai tiap hari, ya. Ini bisa misalnya atau kalau paling tidak analisa mingguan gitu-gitu. Jadi kalau begitu kalian nonton ulang, lama-lama nempel di pikiran. Kalian paham. Sekarang kalian harus ada prakteknya. Kalau nggak ada prakteknya, nanti sia-sia ilmunya. Kayak ibarat di itu materi doang, di perkuliahan doang.
Kita S1 aja guys, belum tentu bisa kerja kan. Di Indonesia itu ada banyak S1 yang pengangguran guys. Ya itu buktinya. Link web backtest yang kemarin fitur replay masih free nggak Kapten? Coba aja di tes ya. Itu kemarin Go Charting. Tadi memang Bitcoin itu tadi bagus ya guys ya. Tadi gue udah pantau sebenarnya tadi guys. Di sini gue udah pantau di sini. Tapi gue agak ragu. Gue ragunya karena udah ada BOS di sini. Ini kalian lihat nih di sini. Ini jangan-jangan dia continuation dulu gitu. Makanya gue nggak ini. Makanya gue bilang ini kita nunggu aja dah yang paling bawah aja. Ini kan malahan dia ini di sini. Aduh, kita miss di sini. Kalau Hajar tadi udah ini lancar dia kena TP kita. Ah, iya Kapten baru join saya kemarin soalnya jadi ini pertama kali. Oh iya ya, oh iya 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 ya, lu baru join kemarin ya. Oke, it's okay. Ya, gue pikir lo orang lama, jadi makanya tadi gue bilang kayak gitu ya. Jadi ini bro, ini manfaatin aja ini ya. Oh halu ya, ada linknya ada di sini. Ini GC sosial media ya, ini ada di sini ya. Tinggal lo nontonin aja guys ya. Sekarang namanya gue udah ganti ke Bang Hia. Kayaknya kalau gue kasih oh halu itu kayaknya susah ini. Ini banyak-banyakin nonton aja lah ya. Ini banyak ilmunya kok. Dia naiknya juga kayak keong ya kan. Emang ini masih harus sabar ini. Besok ada CPI lagi. Jadi ini ya tadi ya soalnya sudah clear ya bro ya. Nanti kalau kurang jelas nanti lo nonton ulang aja ya ini ya video ini ya. Nanti gue bakal upload lagi guys. Ini video-video sebelumnya ada kok di sini. Ada rekaman nih, recording live ya. Ada ada grupnya di itu di Discord ya. Ini rekamannya tiap kali gua upload pasti kirim di sini. Kapten satu juga sama ya. Gua Sabtu Minggu selalu mampir di Halo Kapten. Oke, mantap mantap mantap. Ya. Memang konten gua ini ya guys ya kayak rough gitu. Bukan rough maksudnya raw gitu. Maksudnya belum diedit sekalipun gitu. Jadi pure langsung gitu. Jadi ya mungkin agak ngebosanin memang model kayak gitu.
Gue coba lebih lebih pendek-pendek di itu di IG. Jadi gue jadi konten aja gitu. Itu pun gue nggak konsisten karena ya itu ilmu kan. Itu kalau kalian belajar lebih bagus yang di YouTube. Karena yang kayak gini misalnya gue jelasin detail panjang lebar, kalian tinggal nonton ulang gitu. Atau kalau nggak sempat ikut live, kalian nonton replaynya doang. Memang ngebosanin, belajar itu ngebosanin. Ternyata dia di H1 dia Ingalfi yang guys ya. Baru ini baru baru notice ya gue lagi. Tapi ya tetap gue nggak call baik karena gue masih melihat dia akan turun. Gue baru akan cari buy kalau dia close di atas ini. Ya, lebih baik gua miss daripada gua di gocek guys. Misalnya ini H1-nya udah engulfing. Tetapi kan H4-nya kan masih bearish, masih belum di break. Nah, gitu-gitu. Ya udah daripada gua nggak tahu mau ngapain ya udah skip aja. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang gua miss nggak yang di pertaniannya guys? Nggak ada ya. Ini kalian lihat ya H1-nya ya, dia uptrendnya benar-benar kelihatan banget guys. Kalian tarik garis dah. Nih ya, gua tarik garis ya dari bawah ke sini. Sih, mantap banget ya garis ini pas. Nah, bisa-bisa juga ini dia lagi ya, ini lagi dia cuma retest and then balik ke atas. Maksudnya dia masih belum mau retest panjang ke bawah gitu. Eh, ini ada pergantian jam gua ya, makanya gue bingung nih.
Hmm. Emang mau cari bayi terus. Kalau dia strukturnya begini, dia break lagi yang resist ini ya bayi terus. Ya, dia bakal bakal bikin hal lagi mungkin. Ini nih yang gua tulis ini. Ini di sini. Tunggu aja hampannya H1-nya close di atas ini. Ini based on closer ya. Ya. Bukan berarti ini kalau dia nggak beri langsung di sell ya, nggak gitu juga ya guys ya. Kenapa kalian mungkin kalian nanya, oh ini dia nggak beri-beri ya, nggak gitu juga gitu ya. Ya tunggu closing. Apalagi nanti kalian lihat ya nanti di di H2-nya ini kan di H2 ya. Ini kalau H2-nya ada Ingolfi ini lebih mantap lagi. Kalian lihat ya di H2-nya ya, ini lurus lah. Ini baru ada ini baru nih. Kalau body candle-nya H2-nya nanti kalau di atas ini ya udah mantap ini. Tuh dia paling tidak dia nge-retest high lagi. Ini kan di H-nya ini udah 200 pip. 1 banding 1,5. Nih kalian lihat ya, ini H2-nya di bawah ini. Jadi polanya kalian pelajarin aja ini. Ini polanya ini H2 di bawah ya kan. Habis dia bikin supply, next H2-nya dia bikin demand baru gitu. Nih, ini tadi pagi. Ini bisa banget nih di buy. Sama kayak apa kemarin, setup kita kan pakai H2 kemarin kan. Ya ini di sini. Nah, sama juga nanti kalau misalnya dia H2-nya ini dia close bullish ya bisa-bisa lanjut. Tapi ya nunggu gitu loh. Nunggu nunggu closing H2-nya seperti apa. Katanya Julif, oke oke. Siap bro. Get well soon. Hmm. Ini bro Albert ini yang pernah ketemu gua kan ya di HI ya. Kalau ada yang mau ketemuan di HI guys, monggo.
Kalau ada mau request. Audeyen running. Let's have a look. Oh ya ya, mantap. Ini cakep banget sih. Dia udah break previous daily candle dan langsung. Lo buy di berapa harganya? Ini next target sih di sini. Ya 130 pips. Stop loss di sini 56 pips. Gavrila Capital itu dapat dari mana? Kenapa ya? Namanya bagus atau jelek? Bagus, bagus. Iya, itu udah dijawab sama Bro Darwin ya. Itu last name-nya Kapten Satu. Namanya itu kan Jonathan Ewaldo Gavrila. Ewaldo Gavrila. Atau Jonathan Ya, ya. Jonathan Ewaldo Gavrila. Atau kalau kuat hold nanti bro ini di sini mungkin PP-nya. Ini harusnya ini dia udah kalian nih lihat ya di daily candle-nya. Ya ini dari bawah dia udah konsisten ya. Nih baru juga kelihatan ini. Ini dia break, dia retest ya. Break, dia retest and then dia mungkin kayak gini. Ada ini untuk korsel terlalu mahal lah itu. Kalian lihat lagi sini kita kalau GC Trip kan kalian lihat sendiri lah, kita juga lagi slow banget gitu. Perkembangan GC itu kan slow banget. Ya, slow banget COVID. Karena kita hanya ini aja, andalin ini aja, biar ada kesibukan aja. Jadi kalau ke sono mungkin masing-masing aja, nggak tur lah. Tur dalam kota aja belum ada gitu. Tapi ke depannya ya mudah-mudahan bisa lah. Ya, nanti kalau misalnya mungkin kalau CT-nya akan bagus ke depannya, kita nggak tahu, semua bisa terjadi. Terkadang sukses itu kita nggak tahu kapan akan terjadi. Kayak kayak kesuksesan pemain bola ya kan. Kayak Messi ya kan sukses. Tapi kan dari kecil kan dia udah belajar banyak. Jadi ya kita nguatin fondasi dulu nih, fondasinya bagus nggak gitu. Nanti kalau fondasinya bagus ya hasilnya juga nanti mengikutin. Ya dulu main M1, M5 itu main sampai sekarang masih main kok. Cuma sebagai ini aja. Kalau misalnya udah ada konfirmasi di H4, nah biasanya gue akan masih lirik ke M1. Tetapi konfirmasi gue tetap H4. At least H1. Ya, kalau lagi high volume kan H1 itu cukup bagus. Ya, ya sama ya. Ini apa nih H1 ya? Oh, berarti lo belum bayar berarti ya, Bro ya. Berarti nunggu retest ya. Oh ya, boleh ini boleh Bang. Nunggu retest. Mungkin biasanya gitu sih kalau
currency dia retest bakal ada setelah dia break misalnya. Ini kan dia udah break nih. Tunggu dia retest dan baru hajar. Izin awal dulu kapten, besok masih kerja. Oke, itu udah mau jam setengah 12 di sana ya. Thank you guys, udah join. Tadi kayaknya Brodika juga ada ikut ya. Ini bentar lagi deh kita akan udahan ya guys ya. Ini ya ya Brodika ada ternyata. Nggak pernah komen sekarang dia kapten. Kenapa? Boleh tahu alasannya kenapa? Karena kena humble kah? Hmm, bingung mau ngapain kah? Kayaknya. Oh, kalau nggak pernah komen biasanya gitu kena humble. PD-nya lagi di bottom, ya kan? Lagi di bottom, lagi di bottom banget gitu. Bro Dika, halo. Nggak apa-apa kalau komen di guru nggak apa-apa, dia japri aja. Kalau nggak kalian ikut CT aja, ikut CT. Kalau nggak itu kalau kalian mau belajar pakai akun Sen aja, sama kayak Bro Julius kan. Jadi kalian cuma deposit 100 itu berubah menjadi 100 berapa ya? 100 menjadi 10.000 ya? Ya, 10.000. Kalau kalian deposit 200 dolar berubah menjadi 20.000 sen. Jadi mungkin feeling feel kalian nanti bisa lebih dapat di situ. Ya. Jadi hitungannya gini, tetap misalnya kalian pakai akun sen ya. Create akun sen, misalnya di akun sen itu kalian deposit misalnya 100 dolar. Nanti kalau di akun sen itu berubah menjadi 10.000 sen, bukan dolar lagi tapi ya. Berubah menjadi 10.000 sen. Jadi ditambah 2 nol gitu ke sen itu. Jadi kalau di situ 10.000 kan kalian bisa pakai satu lot kan, gitu. Di sen ya, satu lot. Tapi satu lot itu di real USD dia cuma kan 0,01. Itu aja. Jadi kalian mungkin eh, lot lot feel-nya bisa ngerasain di sana gitu. Tetap juga kalau kalian WD ya kan ya berubah menjadi dolar real gitu. 10.000 ditarik ya tinggal 100 dolar. Lo coba aja kan ada pilihan ini create account. Kan yang pertama pilihan kan standar. Terus ada lagi nanti account send nomor kedua. Baru pro, baru raw, baru apa lagi ya? Profesional gitu. Kalau di Exness ya. Nih, misalnya 100 dolar itu sama dengan sen ya, ada sen. 10.000 sen. Nah, itu. Iya, betul sekali. Jadi feel-nya mungkin lebih agak inilah. Maksudnya kita
terkadang kalau buka 0,01 feel-nya gimana gitu, kayak nggak peduli gitu, ya kan? Jadi untuk ngakalin itu bisa pakai sen gitu. Nah, kalau di 10.000 sen bisa pakai satu lot kan, nah itu lumayan. Oh. Ya udah mulai, ya udah mulai apa ini udah mulai banyak as. Hmm. Oke guys, sudah sejam setengah kita live dan ini goal juga udah Sideway kita akan pantau di grup aja ya. Ini Bitcoin juga udah running well. Nah, ini paling kalau Bitcoin paling guys ya kita nunggu dia retest aja paling. Ini mungkin dia akan ke atas dulu sedikit lagi sebelum dia retest. Nanti kalau ada retest baru kita hajar buy di bawah. Ya, ini di notice saja. Ini dia kembali bullishnya udah sangat kelihatan ya. Ya guys ya. Thank you untuk pada malam hari ini juga UJ juga udah running ya. Mungkin nunggu besok aja ini. Gue yakin ini pasti akan retest lagi. Mungkin GU masih sideways. Gold akan masih menunggu sih guys. Ya nanti kita nunggu di jam 10 lah seperti apa closingnya. Ya oke guys, nanti gue upload ya di YouTube. Nanti kalian silahkan nonton ulang. Thank you dan selamat malam guys dan God bless you all. Thank you semua.